ini program Oka ini baru beberapa episode Bunda. Terakhir kemarin bersama Kak Isnaini. Wah, Pariwisata Kota Palembang. bapak kami tuh. Dan sekarang kita akan ngobrol bersama Bunda. Siap. Tapi untuk itu Bunda, buat kawan-kawan jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe channel TN Media. Karena kita akan memberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang akan terus menginspirasi untuk kita semua. Hari ini kita ngobrol bersama Bunda Raya. Bunda Raya, boleh perkenalan dulu Bunda? Oke, terima kasih. Ini kantor kita. Jadi Bunda Raya tuh lebih dikenal kalah sama brand nama asli. Jadi nama aslinya tuh Yus Elisa. Jadi Yus itu punya makna dari wong tua kan do. Jadi Y itu yakin, U itu usaha, S itu sukses. Jadi yakin usaha sukses. Jadi dikasih wong tua nama Yus Elisa, tapi lebih dikenal dengan Bunda Raya karena brand Bunda kan Bunda Raya. Jadi brand Bunda Raya itu apa tuh? Jadi nama anak Raya itu dalam agama Islam artinya itu wanita yang harum. Jadi ya berharap berdoa berarti wanita yang harum oleh karena banyak prestasi itu. Jadi nama Bunda asli ini bukan Bunda Raya. Iya. Hampir semua itu salah tanggap Bunda. Bunda Raya. Bunda Raya. Itu brand Bunda ya. Ya. Nah ini Bun, kita masuk membahas tentang usaha nih Bun. Ya. Sudah berapa banyak nih Bun usaha yang Bunda jalani atau market nih Bun? Ya jadi alhamdulillah kami di bulan Juni ini akan berusia 5 tahun. Usia ini. Ini baru pertama media yang Bunda kasih tahu. Nah, jadi 5 tahun di bulan Juni kita akan mengadakan event juga. Jadi dari tahun 2016 sampai sekarang alhamdulillah kita beberapa mall juga ngisi. Ini contoh di salah satu mall ini. Terus Bunda juga sudah punya wadah yang namanya pengusaha-pengusaha kue dan kuliner, itu namanya Aspenku. Jadi Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner Sumatera Selatan. Nah, di situ ya kita berkolaborasi untuk semua pengusaha-pengusaha di Palembang ini. Dan ketuanya itu Bunda? Maksudnya? Ketua Aspenku tadi? Ya, jadi Bunda awal itu banyak kekecewaan karena kita tidak ada wadah inspirasi kita untuk kita misalkan bagaimana sih cara memasarkan yang kita jual. Nah, disinilah peran serta dari pemerintah sama Aspenku ini sendiri, kita berkolaborasi dengan pemerintah juga. Ya akhirnya terbentuklah Aspenku ini. Jadi baru 1 tahun Aspenku. Ya alhamdulillah kita sudah berjumlah anggotanya 200 orang lebih. Anggota Aspenku? Ya, semua pengusaha. Seluruh Sumatera Selatan itu? Iya, nanti jadi kayak ada di Musirawas, di Lubuk Linggau, di Curug, Bengkulu, bahkan kita sudah insya Allah nasional. Mantap. Jadi benar Aspenku ini umurnya udah berapa tahun? 1 tahun. Baru 1 tahun? Iya, September nanti 2 tahun. September nanti Iya. 2 tahun. Jadi barengan merayakan 5 tahun dan 2 tahun Iya. Aspenku. Insya Allah diundang Kak Ge. Siap. Kita tunggu undangan. Iya, siap. Sudah berjalan 5 tahun nih Bun. Suka duka apa nih Bun untuk suatu usaha yang sekarang mungkin kan orang tidak melihat proses buka yang dulu kan, tiba-tiba langsung lihat proses sekarang. Nah, bagaimana nih Bun? Suka dukanya nih? Ya, jadi memang dari awal kita memang kayak ada keajaiban lah dikasih Allah. Kenapa dibilang keajaiban? Karena sistem jualan online ini kita tidak membutuhkan modal sama sekali. Jadi kita dikasih duit dulu, dikirim duit berapa jumlah yang kita jual itu baru kita janjikan barang dikirim. Nah, jadi untuk teman-teman yang tidak punya modal jangan khawatir. Nah, jadi bisa berjualan tanpa modal. Free order dulu mungkin. Iya, malahan kita janjikan berapa bulan lagi. Jadi uang yang kita dapat itu akan dikelola dulu untuk modal awal. Nah, itu jadi iya selama 5 tahun memang suka dukanya banyak. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan, semua butuh proses. Jadi kita kayak Bunda kan kebanyakan online, 60-40 dengan offline. Nah, itulah kendalanya misalkan menghadapi konsumen. Bunda kan Instagram pegang sendiri, WA pegang sendiri. Jadi memang ada kepuasan menghadapi konsumen secara langsung Mas itu. Mantap. Jadi tidak pakai admin segala macam tidak? Tidak, paling-paling dibantu anak. Itu sekali-sekali dibantu anak. Karena kalau Bunda tidak memegang sendiri, Bunda tidak akan tahu apa komplain yang konsumen, apa keinginan konsumen, lagi apa rame di pasaran. Nah, itu Bunda tahu karena Bunda pegang sendiri akun Instagram dan WhatsApp untuk jualan. Nah, ini Bunda, untuk
pertama kali nih kepikiran untuk jadi online aja gitu, atau pertama kali untuk buka usaha ini gimana tuh Bu? Ya karena lagi-lagi dari modal. Memang tidak punya duit saat itu, memang jangankan untuk modal, makan pun ngutang kan pada tahun 2016. Masih tinggal di rumah susun Bunda. Nah itu karena memang keajaiban itu kita coba dengan belajar nge-share makanan, ditinggal anak-anak sekolah, kita kan sendiri di rumah, jadi kita coba-coba nge-share makanan. Ya akhirnya ada yang ngelirik, nanya, oh ternyata bisa ya jualan tanpa modal, kita mak-mak tetap dasteran, bisa ngurus suami, ngurus anak di rumah, tapi menghasilkan uang melebihi yang pakai dasi. Jadi ya itulah, kalau kita jualan online ini keuntungannya kita tidak memerlukan modal sama sekali. Itu. Keuntungannya tidak mengeluarkan modal sama Iya. sekali. Dengan lewat cara pre-order itu tadi mungkin. Iya, jadi kita sangat harus pintar medsos. Jadi gunakan dengan baik, gunakan dengan benar, insya Allah itu akan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Nah sama ini Bunda, bagaimana kalau pelanggan yang tidak percaya nih Bunda sama kita misalnya? Ya makanya akun Instagram Bunda tuh beda dengan yang lain. Jadi selain menampilkan jualan Bunda, produk Bunda, Bunda akan foto Bunda pribadi, sama anak-anak. Ya inilah Bunda apa adanya. Beda kan kalau penipu tidak mungkin menampilkan foto. Nah jadi dengan Bundanya ada, dan untuk sekarang kenyataannya orang lebih mencintai Bunda daripada produk. Nah karena mencintai Bunda akhirnya mereka beli produk. Itu jadi beda dengan kebanyakan orang. Kalau orang kebanyakan produk dulu baru ke Bunda. Nah kalau Bundanya dulu baru ke produk. Karena mencintai Bunda akhirnya mereka harus deh mencicipi apa yang Bunda jual. Kita mau tahu deh gimana makanan yang Bunda jual. Nah jadi sosok Bunda itu 50-50 ditampilkan di Instagram. Jadi selain memang produk, keseharian Bunda. Contoh aja Mas ya, kalau produk kita bikin video, diedit dengan rapinya, dikasih lagu, itu orang yang nge-like sedikit. Tapi coba kalau keseharian Bunda, cablaknya Bunda, ngomongnya Bunda, ketawanya Bunda tanpa diedit, itu banyak. Bisa berpuluh-puluh ribu yang nge-like. Berarti orang mau Bunda tuh apa adanya. Viewers bakal bertambah, dan followers bakal bertambah. Itu asli. Jadi dulu kita kena hack sudah 40, iya makanya pakai New, Bunda Raya New. Itu kita ngulang lagi dari awal lagi sebenarnya itu. Nah ini Bunda, program ke depan nih untuk Aspen ini apa nih Bunda programnya? Ya kita tetap saling membantu. Jadi kita memperkenalkan makanan Palembang, mengangkat budaya Palembang melalui kuliner Palembang ini, melalui makanan seperti makan hidangan, minum kambang. Itu banyak sekali orang-orang tidak tahu, itu sudah dimakan zaman, tapi kita siap bergerak untuk anggota Aspenku untuk memperkenalkan inilah Palembang sebenarnya, dan juga produk-produk yang sudah dilupakan. Misalkan contoh zaman-zaman lamo itu kayak engkak kecut, angka medok, itu tidak mungkin anak-anak tahu. Nah inilah tugas Bunda dan kawan-kawan, memperkenalkan produk-produk kita yang memang unik-unik. Kalau kata bahasa Palembang itu lemak-lemak. Bandingkanlah se-Indonesia. Kalau nak jujur, kue Palembang itu tidak ada bandingan. Katik lawan. Aku baru tahu Bunda kalau kue angka kecut tadi. Nah itu kan Cak Mak Jola itu produksi Bunda Dewek Nian. Bunda yang ciptakan, Bunda yang buat awal sebagai pemenang Master oleh Blue Band pada tahun 2017 itu. Nah itu memang punya kita Palembang, dan sekarang memang lagi viral-viralnya. Itu kemarin kita sampai ribuan loyang lah dipesan pada hari raya. Nah bicara tentang ribuan loyang tadi Bunda, per bulan nih omset kalau boleh. Jangan. Jangan. Agak mengerikan karena akan dibagi-bagi ke beberapa panti asuhan, ke panti jompo, ke kaum duafa dan teman-teman yang memang memerlukannya. Jadi melalui tangan Bunda rezeki itu datang sebenarnya. Jadi omset itu biar nambah berkah lagi Bunda. Amin. Ya, jadi itulah. Dan juga di toko kita mempekerjakan anak yatim, yatim piatu, anak-anak putus sekolah, dan di situ salah satu pemerintah lah, ada itu wakil wali kota lah Bunda sebut, boleh diket, itu sangat antusias dan sangat support dengan apa yang Bunda lakukan. Ya, karena Bunda mempekerjakan bukan orang-orang hebat, tapi anak-anak yang berkualitas, tapi mereka tidak punya uang untuk melanjutkan sekolah. Itu menyedihkan sebenarnya. Jadi untuk karyawannya ada berapa nih? Kita ada 20, tapi kalau tidak saat hari raya atau hari besar lainnya itu paling-paling 5 sampai 10 orang. 5
sampai 10 orang. Oh, yang tetap. Ya, yang tetap. Yang freelance-nya ada 20 lebih. Jadi ya kita pertambahan karena memang harus banyak. di berapa cabang tadi, Mbak? Iya, jadi setiap cabang itu minimal 3 sampai 4 orang. Tapi dipusatkan di Cinde yang dapurnya itu yang memang banyak memerlukan pegawai karena setiap hari online terus rame. Tetap Tapi aku kemarin lihat di postingan Bunda buat sendiri itu ya. harus. Oh. Jadi ngadon dewe, Racikan turun itu. tangan karena kan beda jari itu beda Benar, rasa. Nah, jadi kalau soal resep jangan takut, tetap dibagi. Itu ada nama ini juga tempat channel YouTube Bunda juga. Jadi itu Bunda Perperan inilah resep yang sebenarnya. Karena sebanyak apapun kita kasihkan ke orang-orang resep-resep kita, sebanyak itu juga kita akan mendapatkan berkah lagi. Jangan Itu. takut untuk bersaing. Enggak ada saingan, enggak ada Yang saingan. pasti untuk silaturahmi dan saling berbagi itu mungkin saja. Ya, contoh lah Mas Dewe, kita belum saling mengenal. Begitu di DM langsung Bunda sambut. Oke, siap. Nah, jadi memang tidak kati aling-alingan, bukannya yang jawab itu admin, bukan. Jadi Bunda langsung siap Mas, kita akan siap kapanpun siap untuk teman-teman media. Pokoknya kapanpun Bunda siap. Iya, mantap. Nah, selanjutnya media mana nih? Bunda akan siap nih. Terakhir Bunda, kesan pesan untuk atau Aspenku dan untuk tentang kue kuliner di Kota Palembang ini. Karena kata Kak Isna ini kemarin Bunda, di kuliner Kota Palembang ini yang paling terkenal itu adalah pempek. Coba Ya. kalau ke Jakarta, Palembang pasti ingat pempek. Paling nomor 2-nya Sungai Musi dan 3 Ampera. Ya. Coba Bunda kalau ada. Ya, jadi memang benar kita dikenal dengan pempek lah. Jadi dari Bunda Dewe pempek sudah dimodernkan. Contoh pempek klepon. Jadi pempek klepon itu pempek yang menyerupai klepon, warna hijau biasa daun pandan, itu Bunda bikin dari sayuran sawi atau katuk. Nah, sedangkan isiannya biasa gula merah kalau klepon, kalau di pempek itu cuko. Nah, pengganti kelapa parut taburan kita ganti ebi atau udang kering. Nah, di situ misalkan lagi ada pempek kates warna-warni nih. Jadi memang dari sayuran wortel, dari sawi itu memang Bunda pakai ubi, selo dan lain-lain. Nah, itu memang dimodernkan tapi tetap dengan resep-resep yang lama. Mangsa pasarnya itu banyak. Alhamdulillah, karena kan kaget kok bisa sih Iya. pempek isi cuko tapi dimakan memang benar-benar tidak pakai wadah lagi, kita langsung makan menikmati. Nah, itulah tadi, tapi modalnya kita sebagai UMKM ini harus kreatif. Jadi di masa pandemi ini kalau kita tidak kreatif kita tidak akan maju. Jadi jangan pernah stop di zona nyaman. Dan juga alhamdulillah kita selalu didukung oleh pihak pemerintah. Jadi seperti contoh Pak Isna ini dari Kadispar, itu sangat membantu UMKM. Contoh kecil kita dibantunya dari apa sih kan Mas? Ada tamu dari luar kota, pasti dari Dinas Pariwisata ngontak Bunda, Bun nanti ada 2 bis dia dari Bandung misalkan. Nah, jadi di situ langsung Bunda ajarkan cara membuat kue, pelatihan, mereka nyicip langsung dan akhirnya kan mereka beli. Nah, itulah tadi. Jadi kita memang harus bersinergi dengan beberapa pihak, Benar. terutama dengan pemerintah. Nah, untuk Kalau kawan menutup diri, tidak bisa, kita tidak akan besar kalau kita berdiri sendiri. Jadi Aspenku sendiri Bunda mengutamakan saling beli di antara para teman-teman satu grup. Jadi di situ kita berjualan, sama-sama dibeli. Kalau memang tidak ada produk yang kita beli, baru kita keluar dari grup. Nah, jadi untuk ke depan mungkin kita akan lebih dikenal lagi, kue-kue akan lebih dikenal lagi. Selain pempek ada kue basta. Alhamdulillah sekarang kan teman-teman dari berbagai media, dari blogger-blogger makanan itu kalau ingat Palembang ingat Bunda Raya, Iya, benar. ingat Mak Jola ingat Bunda Raya kan. Jadi orang masih di hotel, masih di bandara pasti ngontak ke Bunda, Bun kita nanti tanggal sekian pulang, siapin deh kue sekian. Nah, itu tugas Bunda lagi. Insya Allah doain Bunda akan bikin nanti pusat oleh-oleh. Itu bukan cuma di makanan kue dan lain-lain, tapi ada brengkes, ada pindang, semuanya akan kita buat. Masakan Palembang. Jadi benar-benar kuliner Palembang tertuju di kita dan akan kita bekukan bisa dikirim ke luar kota. Itu rencana Bunda. Mudah-mudahan. Jadi orang harus tahu lakso, harus tahu burgo, nah harus tahu ragit. Nah, itulah tugas Bunda sebagai ketua dari Aspenku ini, harus kita mengembangkan makanan Palembang ini biar masuk ke hotel-hotel, ke restoran. Nah, itulah tadi hebatnya Palembang, semua pemerintahnya, Pemkotnya mensupport. Itu kita betuah kalau bahasa kita. Betuannya berarti. Betuah. Jadi setiap ini contoh lah
Kita kalau menyebut nama si A, oh teman, menyebut nama si B, oh teman. Nah, itulah indahnya antara UMKM Sumatera Selatan dengan beberapa dinas-dinas pemerintah di Palembang ini. Saling bersinergi tadi. Iya dong, dari gubernur sampai wali kota sampai ke sekda sampai ke ini semuanya mendukung. Benar. Keren pokoknya Palembang ini, luar biasa. Nah ini terakhir Bunda, Ya. pesan dan kesannya untuk di kuliner kota Palembang ini Bunda. Ya jadi kita kesan pesannya cukup terus untuk bersinergi dengan teman-teman sesama UMKM dan juga untuk pemerintah kita harapkan untuk bisa terus mensupport kita, mendukung kita untuk para pedagang kecil ini UMKM. Dan alhamdulillah kalau untuk di Palembang di Sumatera Selatan ini kita sangat disupport dari gubernur sampai ke dinas-dinas bawahnya itu semua mensupport, terutama kalau di Bunda dinas pariwisata itu nomor 1. Baik itu kota maupun provinsi. Ya, jadi kota provinsi dari dinas pariwisata sangat mendukung Bunda. Contoh kecil soal oleh-oleh pasti dinas pariwisata ke Bunda. Nah, pokoknya akor kalau bahasa Palembang. Nah, buat kawan-kawan yang mau belanja, boleh Bunda di mana di Bunda? Ya, jadi wajib ke Bunda Raya, di follow itu Instagramnya Bunda Raya New, atau langsung datang ke Palembang Icon di lantai 3. Di lantai 3. Ya. Jangan lupa untuk kawan-kawan yang pengen ngerasa ke Engkak Kecut tadi. Ya, enggak kecil, enggak bedog. Engkak Bedok, langsung ke lantai 3 Bunda Raya New Bunda. Ya, siap. Ya. Nah, jangan lupa untuk kawan-kawan selalu share dan like dan tentunya subscribe channel TN Media. Kita insya Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat dan terus menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.